Dengarnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banget itu masih Jonathan Yasa dan NPM 21150611126. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir dari praktikum 2 sistem operasi, yaitu menjelaskan dan eh, menjelaskan tentang apa itu eh, SJF ya, atau Shortest Job First Scheduling. SJF, pada penjajaran SJF, proses yang dimiliki CPU bus paling kecil dilayani terlebih dahulu. Pada penjadwalan ini terdapat dua skema, yaitu primitif. Bila CPU diberikan pada proses, maka tidak bisa ditunda, eh, maka tidak bisa ditunda sampai CPU selesai. Primitif jika proses yang kedua primitif, jika proses baru datang dengan panjang CPU bus lebih pendek dan sisa waktu proses yang saat itu sedang dieksekusi, proses ini ditunda dengan diganti dengan proses baru. Skema yang disebut dengan shortest remaining first time, ya, time first atau SRTF. SRTF adalah algoritma penjadwalan yang optimal dengan rata-rata waktu yang tunggu yang minimal. Misalnya terdapat pada 4 proses dengan panjang CPU bus seperti di bawah ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. eh, yang akan dilayani itu adalah yang apa eh, terkecil terlebih dahulu ya. Saya sudah punya contohnya. Misalkan di sini saya punya 3 proses ya. Misalkan di mana ada arrival time-nya atau AT-nya itu adalah 0, 1, dan 2. Kemudian ada burst time, yaitu ada 5, 12, dan 8. Kemudian saat mulai ada atau start time itu ada 0, 13, dan 5. Dan finish time itu ada 5, 5, 25, dan 13. Kemudian ada response time atau RT-nya 5, 24, dan 11. Di mana eh, di sini ada burst time yang 5, 12, dan 8. Yang akan dijalankan terlebih dahulu adalah angka yang paling kecil. Jadi kita lihat angka yang paling kecil di sini adalah angka 5 ya. Jadi di angka 5. Jadi kita saat mulainya itu adalah angka 0 dan finish time itu angka 5. Karena seperti ini ya. 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan finish time itu adalah 5. Karena dimulai dari yang paling kecil di bawah. Nah, dari burst time ini yang terkecil kedua itu adalah burst time eh, eh, 8 ya. Data proses ketiga. Jadi yang dimulai itu tidak di fase yang kedua terlebih tidak di fase keduanya, tapi di fase ketiganya. Jika di proses yang pertama itu yang dijalankan itu berurutan proses satu, proses dua, proses tiga. eh, Jika pada eh, jika pada first come first serve schedule atau FCFS tadi kan yang dijalankan itu berurutan. Tetapi jika di source job first schedule ini atau SJF ini yang dijalankan adalah dari angka yang paling kecil terlebih dahulu. Nah, contohnya seperti ini ya. Karena saat mulai tadi adalah 0 dan finish time itu adalah 5. 0, 1, 2, 3, dan 4, 5. Kemudian finish time itu adalah 5 ya. Yang terakhir itu adalah 5. Nah, kemudian eh, kita ke proses yang ketiga karena tadi kan yang paling kecil terlebih dahulu. Jadi di sini burst time itu ada 8. Jadi 5 ditambah 8 ya, menjadi 13. Jadi 5 eh, karena tadi kan saat mulainya itu adalah finish time-nya 5, burst time 5 tadi kan adalah 5. Nah, ya. Jadi eh, start mulainya, waktu mulainya itu menjadi 5 di sini. Dan finish time-nya adalah 13 karena 5 angka ke atas setelah 5 itu adalah 13, 8 angka, 8 angka ke depan setelah 5 itu adalah 13. Nah, jadi finish time itu ada 13. Nah, kemudian proses yang terakhir itu adalah proses yang burst time-nya adalah 12. Karena saat karena dia angka yang paling besar di sini ya.
Kemudian di sini saat mulainya itu misalkan ada eh, karena tadi berhenti finish time dari fase yang kedua tadi, fase ketiga tadi adalah 13, jadi saat mulai itu adalah 13. Kemudian finish time itu adalah 25 karena 12 eh, karena 13 ditambah 12 itu adalah 25 ya. Kemudian response time ini dicari dengan finish time dikurang dengan arrival time, di mana di sini finish time itu adalah 0, kemudian yang P1-nya adalah eh, ya, kemudian P2-nya finish time itu adalah 25, kemudian arrival time-nya adalah 1, jadi 25 kalau 1 adalah response time-nya menjadi 24. Kemudian di P3 finish time 13 dan arrival time-nya adalah 2, maka response time-nya adalah 11. Untuk mencari RT-nya, kita jumlahkan eh, RT-nya ini 5 tambah 24 tambah 11 menjadi 40 ya. Kemudian untuk mencari AWT-nya itu cukup dengan eh, response time dibagi berapa proses yang dijalankan. Karena di sini ada 3, P1, P2, P3 jadi 3 proses. Jadi yang 40 dibagi 3 hasilnya ada 13,3. Baik, untuk pendemoannya akan seperti ini. Saya sudah punya source code-nya di sini ya. Baik, di sini sudah tersedia source code-nya. Kita remove dulu ya. Baik, di sini kita sudah punya source code-nya. Kemudian kita compile. Ini misal kita jadikan 100 ya. Kita compile. Kemudian kita load and memory. Kode sudah sukses di load memory. Kemudian kecepatannya kita maksimalkan. Kemudian kita jalankan di OS-nya. Di sini ini tadi prosesnya ya. Karena tadi kita diperintahkan untuk menjalankan round robin, kita akan jalankan. Oh, mohon maaf. Tadi untuk yang pertama itu adalah eh sorted job scheduling dulu ya. Maaf, ini adalah eh, eh, yang SGF terlebih dahulu. Kita misalkan yang non primitif, kita buat 3 proses. Dimana di sini kita jalankan, kita show VCB-nya. Nah, mengapa ini semuanya berjalan dengan eh, teratur ya, 1, 2, dan 3, P1, P2, P3, karena kita tidak memasukkan eh, angka terbesar terkecilnya. Jadi OS simulatornya tidak bisa membaca yang mana yang besar dan mana yang kecil. Contoh kita buatkan areal delay-nya dulu ya. Misalkan kita buatkan areal delay-nya adalah 8. Pertama itu ada 8. Kemudian
Yang kedua itu area delay-nya adalah 5. Kita create new proses. Kita start. Bagaimana jadinya? Nah, yang akan dijalankan terlebih dahulu. Nah, berganti ya. Tadi menjadi 1, 3, dan 2. Ya, maka proses yang ketiga terlebih dahulu yang dijalankan. Kenapa? Karena kita memasukkan di proses yang ketiga itu angkanya lebih kecil daripada proses yang kedua. Seperti yang saya jelaskan tadi, SGF ini dia memproses angka yang lebih kecil terlebih dahulu. Di sini ada pilihan non primitif dan primitif. Ini seperti yang saya jelaskan tadi ya. Yang primitif ini bila CPU diberikan pada proses maka tidak ditunda sampai CPU selesai. Kemudian primitif jika proses baru datang dan panjang CPU bus lebih pendek dari sisa waktu proses yang saat itu sedang dieksekusi proses ditunda dan diganti dengan proses baru. Skema ini disebut sebagai shortest remaining time atau SRTF. Kemudian saya akan kita beralih ke yang selanjutnya adalah round robin. Round robin. Selanjutnya adalah round robin. Konsep dasar dari algoritma ini adalah dengan menggunakan time sharing. Pada dasarnya algoritma ini sama dengan FCFS, hanya saja bersifat primitif. Setiap proses mendapatkan waktu CPU yang disebut dengan waktu kuantum atau quantum time. Untuk membatasi waktu proses biasanya 1 sampai 100 milidetik. Setelah waktu habis, proses ditunda dan ditambahkan pada ready queue. Jika suatu proses memiliki CPU bus lebih kecil dibandingkan dengan waktu kuantum, maka proses tersebut akan melepaskan CPU. Jika setelah selesai bekerja sehingga CPU dapat segera digunakan oleh proses selanjutnya. Sebaliknya, jika suatu proses memiliki CPU bus yang lebih besar dibandingkan dengan waktu kuantum, maka proses tersebut akan dihentikan sementara. Jika sudah mencapai waktu kuantum dan selanjutnya mengantri kembali pada posisi ekor dan ready queue, CPU kemudian menjalankan proses berikutnya. Jika terdapat N pada proses ready queue dan waktu quantum key, maka setiap proses mendapatkan 1/N dari waktu CPU yang paling banyak. Q unit waktu pada sekali penjadwalan CPU, tidak ada proses yang menunggu lebih dari dalam kurung N-1 Q unit waktu. Performansi algoritma round robin dapat dijelaskan sebagai berikut. Jika key besar, maka yang digunakan adalah algoritma FIFO, tapi jika key lebih kecil, maka yang digunakan adalah algoritma FIFO. Jika lebih kecil, maka sering terjadi context switch. Jika terdapat 3 proses yang meminta pelayanan CPU dengan quantum time sebesar 4 milidetik. Mungkin saya akan menjelaskan. Saya ada ini ya. Saya sudah menyediakan contohnya di sini. Baik, di sini ada saya sudah menyediakan. Nah, di sini ada round robin. Round robin ini menggunakan kuantum ya. Jika kuantum saya memberikan kuantum aja. Untuk kuantum ini bisa memilih sendiri ya. Saya di sini memilih kuantum 5 di mana kan round robin ini untuk deskripsinya dia ini bergiliran berdasarkan antrian berdasarkan time kuantum proses yang telah dieksekusi dan belum selesai dan akan kembali ke proses yang terakhir. Dia ini tetap berurutan, tidak berurut ke yang kecil terlebih dahulu atau yang besar terlebih dahulu. Karena yang eh, terkecil itu tadi kan ini tidak berurutan, tidak CPU ini tidak memilih-milih antara yang kecil atau yang terbesar terlebih dahulu. Baik, saya menggunakan kuantum 5 di sini, di mana saya menyediakan di sini saya menyediakan contohnya. Misalkan di contoh round robin ini ada
tiga proses, ada P1, P2, P3, kemudian ada arrival time-nya itu 0, 1, dan 2, dan burst time-nya atau backingnya itu ada 5, 12, dan 8. Saya akan menjelaskan ya. Jika burst time-nya 5, maka saat mulai itu adalah 0, finish time-nya itu adalah 5. Jadi 0, 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Kemudian uh, yang selanjutnya adalah burst time-nya itu 12 dan saat mulai itu adalah 5. Jadi dimulai tadi kan stop di angka 5, jadi saat mulai itu adalah 5. Finish time-nya itu nanti kenapa finish time-nya itu 25 dan finish time-nya 23, mungkin di sini akan kebingungan ya. Nah, P2 itu ada, maka yang dimasukkan ada 5. Kenapa? 5 angka saja dari angka 12 tadi. Saya kan burst time-nya 12, kenapa tidak 12 12 saja? Karena kalau jika 12 12 dimasukin, maka kita akan sama saja kembali ke proses yang tadi ya, atau proses FCFS tadi. Di sini yang membedakannya itu adalah Robin itu di sini. Kemudian setelah dimasukkan 5 angka, saat mulai itu kan start time itu adalah 5. Kemudian 5 tambah 5 itu sama dengan 10 tadi ya. Berarti di angka 10, maka proses yang selanjutnya karena tadi angka yang 12, maka masih bersisa 7 ya, karena hanya dimasukkan 5 angka saja. Kemudian di P3-nya itu kan tadi sudah sampai ke angka 10 ya. Ya, maka akan dimulai dari start time itu menjadi 11 dan menjadi 11 dan dimasukkan 5 angka karena base time itu ada 8, maka bersisa 3 karena yang kita masukkan kuantum 5. Kita masukkan lagi ini P1, P2, P3 dan karena P2 nya tadi masih bersisa 7, maka kita masukkan 5 angka 16, 17, 18, 19, dan 20. Jadi masih sisa 2 ya. Kemudian kita masukkan P3-nya karena P3 tadi masih bersisa 3. Jadi karena hanya bersisa 3, jadi kita masukkan 3-3-nya, jadi sisanya itu adalah 0. Jadi finish time-nya itu adalah 23 untuk P3-nya. Kemudian karena tadi P2 masih sisa 2, maka dimasukkan di yang terakhir ini. Jadi finish time-nya itu adalah kemudian ini untuk pendemoannya ya. Saya akan jelaskan tentang Newman dan round robinnya. Kita langsung saja pilih round robin. Kemudian sini sudah ada source code seperti tadi. Kita masukkan create new process, dan create new process ya. Tiga proses di mana coba kita start. Maka kita akan tampilkan. Nah ya. Nah, dia terus berputar-putar. Dia mencari yang mana yang terbesar. Tapi sebenarnya ini angkanya sama semua ya. Coba kita stop. Kita remove. Kita remove. Misalkan kita masukkan delay-nya itu adalah 2. Kemudian delay yang kedua itu adalah 6. Yang ketiga itu adalah 9.
Oke, kita start. Nah, kan seperti ini. Angka langsung akan berurut di eksekusinya. CPU akan mengurutkan yang mana yang dahulu yang akan dieksekusi, karena Ronald ini mengeksekusi angka yang terbesar terlebih dahulu ya. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.